Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa amma ba'd. Al-hadirun wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini di awal tahun 2017 bertepatan dengan semester baru dari pesantren Al-Islam Ma'had Ali li Tahfidzil Quran wa Dirasat Islamiyah. Begitu juga semester baru setelah ujian dari Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin. Oleh karenanya pada malam hari ini sebagaimana biasa kita membahas kitab Bulughul Maram. Tetapi untuk malam ini dan seterusnya kita tidak berbicara tentang bab sholat Aid karena sholat Idnya masih lama, takut nanti lupa. Oleh karena itu pembahasan sholat Id akan diundur sampai mendekati sholat Idul Fitri atau Idul Adha, biar langsung bisa dipraktekkan. Terus bahas masalah apa? Ya, pembahasan kita adalah kitabun nikah. Jadi silakan dibuka kitabun nikah, langsung meloncat kitabun nikah. Mungkin banyak para hadirin bertanya kenapa langsung kitabun nikah. Ini saya jelaskan asbabun nuzulnya. Pertama, ini rekomendasi dari istri saya. Saya tidak tahu ya kenapa akhir-akhir ini ya ceritanya tentang nikah terus. Sampai kitab Bulughul Maram pun disuruh untuk membahas kitab nikah. Saya kira ada tujuan tertentu yang beliau sendiri lebih tahu. Saya sebagai suami menghormati pendapat istri. Itu contoh suami yang baik seperti itu ya. Menghormati pendapat istri. Saya teringat dengan kisah Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjatul Wada atau sebelum Hajjatul Wada dalam umrah, beliau tertahan di Hudaybiyah. Sebagaimana kita tahu ada perjanjian Hudaybiyah. Itu tidak lepas dari peran seorang istri yang bernama Ummu Salamah. Waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membatalkan umrah. Ya, kenapa? Karena dicegat oleh kaum Quraisy yang masih menguasai Mekah. Udah 1 minggu 10 hari berjalan kaki sampai di sana nggak bisa umrah. Betapa kecewanya sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak terima dengan keputusan tersebut. Walaupun kemudian Rasulullah SAW mengalah terlebih dahulu, mengalah mundur untuk menang. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Beliau dan seluruh umat Islam membatalkan umrah pada waktu itu.
Maka beliau memerintahkan sahabatnya untuk mencukur, ya, untuk mencukur rambutnya, menggundul rambutnya sebagai tanda tahallul. Tahallul dari ihram karena ada pencegatan di jalan, dan itu dibolehkan. Beliau menyuruh, memerintahkan sahabat, wahai sahabatku, kita nggak jadi umroh, maka cukurlah dan pulang ke Madinah. Para sahabat bukannya nggak mau taat, para hadirin, tapi nampaknya sedang nggak fokus. Ya. Para sahabat nggak fokus karena terlalu kecewa dengan keputusan orang-orang kafir, marah dengan orang-orang kafir. Mereka tidak terima dihinakan seperti ini. Maka pikiran, ya, maka kekecewaan tersebut, kemarahan tersebut memuncak sehingga nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya nggak didengar, nggak masuk di dalam hati mereka. Seperti kalau Anda melamun, ya, diperintahkan nggak nyambung, nggak connect, ya, karena nggak fokus. Rasulullah bingung bagaimana ini. Saya merintahkan sahabat tidak mendengar atau tidak paham. Akhirnya beliau masuk ke tendanya Ummu Salamah. Jadi salah satu cara supaya keluarga itu sakinah, mawaddah, rahmah, dan suami istri itu selalu saling mencintai satu dengan yang lainnya, itu seorang suami hendaknya membawa istrinya jalan kemana-mana, ya, termasuk mau ceramah dibawa, ya, mau ada kajian dibawa, mau silaturahim dibawa, mau umroh pun dibawa. Padahal seorang perempuan, tapi di sini manfaatnya. Ketika semua sahabat, ya, bingung, ya, tidak fokus, tidak bisa memberikan usulan kepada Rasulullah SAW, maka beliau kembali kepada istrinya, wahai istriku Musalamah, gimana ini? Apa solusinya? Sahabat pada nggak dengar, ya, mereka masih kecewa, masih marah terhadap orang-orang kafir. Gimana caranya saya menyuruh mereka supaya memotong rambutnya dan mencukur rambutnya? Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, Anda tidak usah menyuruh, cukup Anda mencari tempat yang tinggi, dilihat oleh semua sahabat, dan Anda suruh, ya, tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda. Oh begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW naik ke tempat yang tinggi, menyuruh tukang cukurnya untuk mencukur seluruh rambutnya, menggundul rambutnya, dan itu dilihat oleh seluruh sahabat. Tidak usah disuruh, tidak usah diperintahkan. Sahabat kemudian memandang siapa sih yang cukur ini, siapa sih yang motong rambut ini. Dilihat ternyata Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berteriak, Rasulullah sudah mencukur rambutnya, Rasulullah sudah mencukur rambutnya. Maka semua sahabat detik itu juga langsung mencukur rambut masing-masing, menggundul rambut masing-masing, sampai-sampai seakan-akan mereka ingin memenggal leher temannya, saking semangatnya. Kalau para hadirin, ya, mahasiswa dan mahasiswi pernah ke Mekah, umroh atau haji, akan bisa memahami peristiwa itu. Bagaimana kalau kita cukur, ya, di tukang cukur orang Pakistan, orang Bangladesh biasanya banyak, itu nyukurnya cepet banget itu. Sampai mesti berdarah kepala kita. Itu ya benar itu. Mesti kalau dari situ udah berdarah-darah lah kepala kita. Karena saking pisau cukurnya itu tajam dan cepat, karena mereka kan ngantri banyak itu. Jadi cepat sekali, 2 menit selesai. Coba bayangkan. Ya itulah gambaran kejadian sahabat ketika umroh dan kejadian Hudaybiyah tersebut. Keberhasilan ini atas siapa? Atas inisiatif istri yang namanya Ummu Salamah. Maka nandang istri itu punya ide brilian. Kita tidak boleh kemudian selalu meremehkan. Jadi kadang-kadang idenya diambil, kadang-kadang. Tidak setiap saat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya tadi bahwa itu asbabun nuzulnya itu ide atau rekomendasi dari istri. Yang kedua, memang ini saat yang pas untuk menyampaikan kitabun nikah. Karena kita semenjak berdiri pesantren ini,
berapa ya, sudah 7 tahun lebih belum menyinggung masalah kitabun nikah. Padahal banyak santriwan ya yang ada di sini itu sudah menikah, bahkan sebagiannya juga belum menikah. Ya. Sebagian dari mereka kesulitan untuk menikah. Kenapa? Mungkin salah satu pelajarannya tidak ada kitabun nikah. Maka antum alhamdulillah pada tahun ini dapat rezeki nomplok ya. Pas kajiannya kitabun nikah. Dan itu tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelum kalian. Karena masalah sholat dari toharoh sampai sholat itu hampir 5 tahun lebih belum selesai. Yang ketiga, saya lihat ya banyak mahasiswa dan mahasiswi, bukan hanya mahasiswa dan orang-orang luar juga yang sudah cukup umurnya 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun itu belum menikah. Banyak faktor, diantaranya karena takut menikah. Baru saja tadi saya ketemu dengan alumni Al-Islam 2 tahun yang lalu, udah badannya keker, ya uangnya banyak. Saya tanya sudah nikah belum? Belum. Ya kenapa? Ya banyak alasan. Saya bilang takut itu, antum belum siap. Mentalnya belum siap. Beberapa alumni juga saya tawarin berapa saat yang lalu ketika saya ke Bandung itu juga ditawarin salah satu putri di daerah sini, anak seorang tokoh di sini, takutnya bukan main. Saya bilangin ya sama bapaknya, oh jangan takut banget. Jadi mentalnya mental tempe. Udah hafizul Quran, udah hafal Quran dia, dan orangnya pinter, tapi takutnya bukan main. Ya. Tapi mudah-mudahan beliau sekarang sudah menikah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oleh karena itu perlu kemudian kami membahas kitabun nikah selain untuk membekali mahasiswa dan mahasiswi jika menikah supaya pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Itu perlu ilmu, data di Departemen Agama dan data-data di tempat lain menunjukkan bahwa banyaknya perceraian pada pernikahan dini akibat mereka tidak punya ilmu tentang perkawinan, tidak punya ilmu tentang perkawinan, tidak punya pengalaman tentang keluarga, bagaimana nyikapin pasangannya, bagaimana kewajiban dan hak laki-laki dan perempuan, itu mereka nggak paham sehingga terjadi perceraian. Kami harapkan mahasiswa Al-Islam dan mahasiswi RTUM kalau menikah ya mudah-mudahan pernikahannya langgeng, bahagia, tidak ada perceraian. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya pada tingkat mahasiswa dan mahasiswi atau pada tingkat para pemula, tetapi bahkan ini merembet kepada para tokoh, para ustadz, para kader dakwah yang sudah lama menikah pun akhirnya berakhir dengan perceraian. Ini kan masalah kita bersama. Bahkan di dalam data Departemen Agama tahun 2013 itu menunjukkan bahwa pernikahan dalam 1 tahun itu sekitar ada 2 juta ya, 350.000 sekian ya, 358.2331. Tetapi yang bercerai pada tahun itu juga sekitar 356.000 ya, sekian ya, itu bercerai dalam 1 tahun. Artinya 14% dari pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Yang menarik lagi bahwa perceraian itu 70% karena istrinya menggugat cerai. Dan sekarang kenyataannya begitu. Kita lihat, kita dengar dari teman-teman kita, dari orang dekat kita, dari para ibu, para jamaah, rata-rata itu yang menggugat cerai adalah istrinya, 70%. Kemudian ketika diteliti lagi, didalami lagi, ternyata masalahnya adalah masalah ekonomi. Istrinya itu tidak qanaah dengan keadaan suami, ya, tidak qanaah dengan gaji suami. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar pengajian
tentang pernikahan, ya. Tidak pernah mendengar pengajian tentang nafkah, ya, tentang rizki, tentang qanaah, tentang syukur, tentang sabar. Itu menyebabkan banyak istri yang sekuler, ya, materialistis, ya, yang mengandalkan materi saja. Jadi tujuan nikah itu mencari uang, tidak mencari kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini faktor-faktor ini yang mendorong kita untuk mensegerakan pembahasan kitabun nikah dalam kitab Bulughul Maram. Orang menyebutnya dengan akselerasi, percepatan, ya, apalagi ini sekarang sudah akhir zaman, sudah mau kiamat. Saya khawatir sudah kiamat Anda belum nikah. Itu dosa itu, ya. Anda nggak dapat pahala, ya. Oleh karena itu sebelum hari kiamat datang segeralah menikah, jangan diundur-undur, ya, jangan diundur-undur, ya. Karena kalau mengundurkan pernikahan berarti mengundurkan amal soleh yang berlipat ganda di dalamnya. Orang yang segera menikah adalah orang yang cerdas, ya. Sedang orang yang mengundurkan nikah adalah orang yang tidak cerdas, ya. Dalam arti mengejar pahala. Dia banyak pertimbangan duniawi, ya, padahal pahala itu ada di dalam pernikahan, berlipat-lipat ganda di situ. Orang menyebutnya kerja cerdas. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya pada hadis pertama, ya, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, bahwa beliau berkata, ya, kami dinasihatin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa nasihatnya itu pada hadirin rahimakumullah? Qala lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syabab. Berarti itu Abdullah bin Mas'ud, ya, seperti mahasiswa inilah, masih muda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu alba'ah, ya, alba'ah ini maksudnya ada dua, ya. Alba'ah itu kemampuan. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab lainnya juga mengatakan al-ba'ah maknanya dua, kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Jadi nikah itu butuh dua modal saja sebenarnya. Apa modal itu? Nikah itu butuh dua modal. Apa dua modal itu? Hendaknya dipersiapkan. Modal itu pertama fisik, fisiknya harus kuat, jangan loyo. Makanya sebelum menikah harus olahraga, ya, harus, ya, sehat walafiat, ya, jangan begadang. Saya lihat mahasiswa ini sering begadang, ya, itu kalau nikah loyo itu. Buktinya apa begadang? Buktinya apa kalau begadang? Kalau subuh ngantuk mesti. Saya nggak habis pikir, setiap saya sholat subuh di sini, kalau lihat ke belakang tidur semuanya. Habis salam itu mesti, saya kira zikirnya kok lama banget, ya. Saya lihat, ya, tidur. Itu hampir setiap hari. Coba bayangkan. Apa sih yang dikerjakan mahasiswa ini malam kok masih ngantuk paginya? Begadang. Masa tidur jam 10 masih nggak cukup juga? Begadang kan? Begadang itu melemahkan tubuh sehingga tidak pantas untuk menikah, ya. Oleh karena itu kalau ingin menikah hendaknya ditinggalkan namanya begadang itu. Tidurnya harus cepat. Tidur cepat itu menyehatkan badan. Karena dalam badan kita itu ada namanya hormon melatonin. Ini ada banyak mahasiswa atin berada di sini, ya. Jadi saya ulangin bahwa dalam tubuh kita ada namanya hormon melatonin, ya. Melatonin adalah hormon kekebalan. Jadi ada imunisasi imun di dalam tubuh kita. Itu muncul ketika malam hari saja para hadirin rahimakumullah.
munculnya hanya malam hari dan dalam keadaan gelap gulita. Kalau ada lampu shootingan seperti ini, itu hormon melatonin nggak keluar. Kalau nggak percaya, nanti kalau tidur disorot pakai lampu shootingan semalam penuh, ya saya yakin tidur Anda tidak nyenyak dan tidur Anda tidak akan pulas dan bangun itu dalam keadaan pegel-pegel karena sorotan lampu shooting berapa watt ini, lebih daripada 100 watt ya. Makanya kalau mau tidur matikan lampu semuanya. Nanti akan muncul kekebalan dalam tubuh kita. Anak kecil yang tidurnya cepat itu otaknya akan cerdas. Karena apa? Karena tidur cepat itu bisa mengupgrade apa dalam istilah komputer itu mengupgrade otak memori kita. Komputer itu kalau di-upgrade itu kan memorinya itu diatur, yang merah-merah, yang sampah disingkirkan, yang penting namanya apa itu? Ya pokoknya begitulah ya, mengupgrade. Ya, kalau kita tidur itu di-upgrade otak kita. Maka setelah bangun kita seger. Oleh karenanya menghafal Al-Qur'an paling baik adalah setelah kita bangun tidur. Dan tidurnya lebih cepat. Jangan kemudian ba'da subuh sudah ngantuk. Gimana itu mau nikah ba'da subuh sudah ngantukan ya. Hadirin rahimakumullah, itu pertama modalnya adalah modal fisik, kekuatan fisik, al-ba'ah, artinya kemampuan fisik. Yang kedua, ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bukannya laki-laki saja. Mbak-mbak di belakang itu juga harus latihan fisik. Jangan sering jajan es ya. Es itu melemahkan dan membuat suara serak ya. Melemahkan tulang, sering sakit-sakitan, masuk angin, gara-gara sering jajan. Makanya mbak-mbak di belakang itu jangan sering jajan lah ya. Ya nanti kalau menikah itu harus apa namanya? Harus hemat, jangan jajan terus. Karena jajan itu membuat badan tidak sehat. Nanti anaknya lahirnya susah loh itu. Bener. Anak yang lahir susah itu gara-gara dulu waktu mudanya sering jajan. Ya benar nih. Coba nanti carilah istri yang sering jajan. Ya biasanya kesulitan dalam melahirkan. Makanya nanti kalau yang nyari istri tanya dulu, kamu waktu muda sering jajan nggak? Kalau sering jajan nggak jadilah, cari yang lain. Dalam penelitian kecil-kecilan saya mendapatkan bahwa hampir setiap perempuan itu yang mempunyai riwayat penyakit, ya, hampir mempunyai riwayat penyakit. Coba tanya yang baru nikah coba, mesti nanti istrinya sakit, istrinya apa. Yang perempuan itu makhluk yang lemah, ya, jadi sering sakit. Ini kalau istrinya sakit, ya kita harus sabar ya, harus memaklumi memang badannya lemah, kecuali yang tadi menjaga makanannya, olahraga aktif olahraga, kemudian pola hidupnya sehat, insya Allah itu akan sehat. Dan kalau istri sehat, insya Allah anaknya juga sehat. Jadi alba apa para hadirin? Alba artinya kemampuan fisik. Yang kedua alba'ah, kemampuan finansial. Orang mau kawin itu harus pakai modal. Jangan modalnya modal dengkul. Modal dengkul ngelamar, enggak. Jangan, enggak boleh, Pak. Menikah itu harus pakai modal minimal mahar dan rumah kontrakan lah ya. Itu minimal ya. Kalau dia menikah nggak bisa bayar mahar dan nggak bisa ngontrak rumah, tuh gimana? Taruh mana istrinya? Ya, titipkan sama mertua Ustadz. Nah, itu banyak yang menikah masih bersama mertua. Itu berarti belum ba'ah beneran itu. Ya, mestinya ya jangan sama mertua lah, pisah gitu. Itu lebih baik ya. Kecuali kalau memang mertua atau orang tuanya memang kepengin ditemanin. Jadi dua itu maksudnya alba adalah kemampuan fisik dan finansial. Sampai sini dulu. Oleh karenanya pada hadirin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah. Sebelum saya bicara hukum menikah, saya mundur lagi. Apa arti nikah?
Jangan-jangan kita bicara nikah panjang lebar nggak tahu arti nikah. Nikah itu dalam bahasa Indonesianya artinya kawin. Cuman apa bedanya nikah dengan kawin? Ada yang tahu nggak? Apa? Kalau nikah itu neken, kalau kawin neken. Saya paham, nggak usah diteruskan. Ini yang paham, yang sudah pengalaman. Yang mahasiswa ini mana paham? Cuma ikut tertawa-tertawa aja. Nikah itu untuk manusia, kawin itu untuk ayam. Nikah itu untuk manusia, kawin itu untuk ayam. Itu terjemahan daripada bahasa Indonesianya. Adapun dalam bahasa Arab, nikah itu maknanya dua, makna dua. Pertama, nikah secara bahasa, ini secara bahasa dulu. Nikah secara bahasa adalah berkumpul. Ahli bahasa mengatakan nakahatil asjaru. Apa? Nakahatil asjaru. Pohon-pohon menikah. Apa maksudnya pohon menikah? Pohon itu hidupnya berdampingan sehingga akar-akarnya, ranting-ranting itu saling menempel, saling mengikat. Ya, jadi pohon itu berdempetan, kemudian ranting dan akarnya itu saling menempel, bahkan saling mengikat satu dengan yang lainnya. Maka ahli bahasa Arab mengatakan, oh pohonnya lagi menikah karena berkumpul di satu tempat. Itu secara bahasa ya. Dan ini berlaku bagi seluruhnya. Bahkan ada yang lebih mendetail. Nukahul mar'ah. Nukahul mar'ah. Apa nukahul mar'ah? Nukah, non kaf ha. Ada nikah, ada nukah. Nukah itu apa? Orang mengatakan nukahul mar'ah artinya organ inti wanita. Nukahul mar'ah. Maka kalau orang mengatakan nakahal mar'ata tadi maksudnya adalah nekan. Nakahal mar'ah pada organ wanita, nakahal mar'ah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah maknanya ada dua. Yang pertama, ini yang masyhur bahwa nikah itu adalah neken. Itu udah benar tadi. Nikah itu adalah neken itu apa? Meneken tanda tangan, itu bahasa Bekasi. Neken tanda tangan. Maksudnya apa? Akad nikah, akad itu akoda. Jadi kalimat apa? Akoda itu mengikat ya. Jadi mengikatkan diri, akad. Jadi ikat itu dari bahasa Arab. Saya ikat kamu. Nah, itu bahasa Arab. Akoda haikadun. Ini haikadun dari akoda, akad nikah. Jadi dia melakukan akad nikah, ijab dan qabul. Makanya seorang bapak mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan anak saya. Ya, namanya ya siapa namanya? Khadijah. Ya, binti Muhammad. Ya. Dengan saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Khadijah binti Muhammad umpamanya dengan mahar sekian. Saya terima nikah dia dengan mahar yang disebutkan cash. Itu berarti sudah sah pernikahannya karena merupakan akad nikah dihadiri oleh wali dan para saksi. Itu makna nikah yang pertama. Adapun makna nikah yang kedua adalah nekan. Jadi mana pertama apa? Neken. Mana kedua? Nekan. Apa mana nekan? Menekan. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri atau berhubungan laki-laki dan perempuan. Ya, tidak mungkin orang berhubungan tanpa ditekan. Itu kata jamaah bukan kata saya. Jadi itu nikah itu berarti berhubungan
seksual, ya, bersetubuh, bersenggama atau melakukan hubungan suami istri. Itu makna nikah yang kedua. Di dalam Al-Qur'an para hadirin rahimakumullah disebutkan dua makna ini. Contohnya makna pertama bahwa nikah itu adalah akad nikah dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian merasa tidak bisa berbuat adil dengan anak yatim, maka nikahilah perempuan itu. Nikahilah di sini akadlah, lakukanlah akad nikah dengan perempuan yang kamu sukai, baik 2, 3 maupun 4. Ya, itu di sini artinya akad nikah. Contoh lain dalam surat An-Nisa ayat 22. Ya, ayat An-Nisa ayat 3 dan ayat 22. Allah berfirman, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fakhisatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Janganlah engkau menikahi atau janganlah engkau melakukan akad nikah dengan siapa? Dengan bekas istri bapakmu. Jadi namanya bapak kita menikah lagi, ya, menikah dengan perempuan lain yang bukan ibu kita. Berarti kan bapak, berarti kan ibu tiri, kan gitu ya, ibu tiri. Nah, ketika ibu tiri ini dicerai oleh bapak kita, maka kita sebagai anak tidak boleh melamar untuk menikahi mantan istri bapak kita, tidak boleh menikahi mantan ibu tiri kita. Nah, itu tidak boleh melakukan akad nikah dengan perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Jadi ibu tiri itu mahram selama-lamanya. Ibu tiri mahram selama-lamanya, kecuali yang sudah terlanjur illa ma qad salaf pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu, Pak, Bu, ya, itu kalau bapaknya meninggal dunia, istri bapak ini diwarisi oleh anaknya. Coba bayangkan. Jadi ibu tiri yang pernah dinikahi bapaknya itu menjadi istri anaknya, itu haram illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terlanjur. Ada rahimakumullah, innahu kana fakhisatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu perbuatan keji, dimurkai oleh Allah, dan jalan yang paling jelek. Ini lebih dahsyat daripada zina. Dalam perzinaan, dalam surat Al-Isra, Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fakhisatan wa sa'a sabila. Zina itu, janganlah kau mendekati zina, karena zina itu ada dua sifat, yaitu apa? Perbuatan keji dan perbuatan yang jauh dari jalan yang lurus, yaitu sejelek-jelek jalan, tidak ada maktanya. Artinya apa? Kalau menikahi mantan istri bapak kita itu ada 3 sifat yang jelek. Kalau berzina ada 2 sifat yang jelek. Artinya lebih dahsyat daripada berzina. Kecamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud di sini adalah janganlah engkau melakukan akad nikah dengan mantan istri bapak kalian. Ini adzan ya? Adzan dulu kan biasanya kan? 3 menit lagi. Oh, pas katanya. Udah adzan dulu lah. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, adapun makna nikah yang kedua terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 2:30. Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an
Yang menyebutkan nikah itu artinya bukan akad nikah. Ini hati-hati kalau kita terjemahkan. Kalau kita salah terjemahan, akan salah dalam mengambil hukum. Di ayat mana? Di ayat 230. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun." Fa in talaqaha, jika seorang laki-laki mencerai istrinya. Saya di HP saya sudah ada beberapa pertanyaan tentang perceraian. Nanti kalau cukup waktu saya jawab insyaallah. Fa in talaqaha, jika suaminya mencerai yang ketiga kali, karena duanya sudah pada ayat sebelumnya, fala tahillu lahu min ba'du, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi suaminya. Jadi cerai itu batasannya hanya 3 kali. Kalau sudah mencerai 3 kali, tidak halal lagi perempuan ini, harus keluar dari rumahnya dan tidak ada nafkah kepada perempuan ini. Cerai 3 kali namanya tolak bain bainunah kubro. Nanti kita bahas sendiri masalah perceraian. Hatta, sampai, jadi tidak halal sampai. Nah, jadi halalnya kapan? Halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya ini setelah dicerai 3 kali. Hatta, kata Allah, tankiha, sampai dia menikah zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Kalau Anda terjemahkan sampai dia menikah, salah. Karena syarat seorang perempuan yang dicerai suaminya 3 kali, dia tidak boleh balik lagi kepada suami yang pertama ini sampai memenuhi 5 syarat. Sebagaimana disebutkan di dalam matan Abi Suja. Ya. Jadi mahasiswa nanti semester ini kan sudah selesai itu matan Al-Waraqat. Alhamdulillah ya, matan Waraqat fi usul fiqh ini dalam sejarah al-Islam baru selesai tahun ini. Yang lainnya nggak pernah selesai itu mahasiswa, kecuali tahun ini semester 1 sampai semester 3 sudah selesai. Maka nanti kalau kita masuk hari Selasa, kita akan masuk ke dalam matan Abi Suja. Kalau bisa babun nikah, biar cepat nikah. Lah syarat perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 kali tidak boleh nikah lagi kecuali memenuhi 5 syarat. 5 syarat itu apa? Pertama, dia selesai masa iddahnya dari suami yang pertama. Kira-kira 3 bulan, 3 kali haid atau 3 bulan. Jadi 3 bulan dulu nunggu. Setelah selesai masa iddahnya, dia harus menikah dengan laki-laki lain. Nggak cukup menikah saja. Maka kalau terjemahkan nikah ini di sini diterjemahkan nikah, salah. Yang ketiga, suaminya itu yang baru menggaulin ya istrinya itu. Kata Pak siapa tadi namanya? Menekan istrinya ini. Jadi sampai menggaulin. Yang ketiga, yang keempat, dicerai perempuan itu. Jadi pertama masa iddah dari suami pertama selesai, dia menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki yang menikah itu harus menggaulin dulu. Digaulin, setelah digaulin nanti dicerai. Ya kan sudah 4 ya. Setelah dicerai, dia menunggu masa iddahnya dari suami yang kedua ini 3 bulan kira-kira, baru boleh kembali ke suami yang pertama kalau masih kepengen dengan suami yang pertama. Mungkin bagi suami yang mencerai istri 3 kali, kelamaan nunggunya, ya kan? Coba mau kepengen, wah saya sudah terlanjur gimana nih mencerai istri saya yang istri yang ini yang sudah ketiga kalinya, gimana caranya saya balik? Udah, tunggu dulu Pak, ya tunggu dulu Mas sampai 3 bulan masa iddahnya selesai. Udah, saya nunggu 3 bulan. Setelah itu tunggu dulu, dia dilamar laki-laki lain.
nunggu dilamar aja berapa tahun itu. Karena biasanya kalau sudah janda susah itu Pak, untuk mendapatkan jodoh yang baru. Sekarang mahasiswa kepengennya yang perawan ya. Kemarin ada mahasiswa ditawarin, alumni ya, janda yang Masya Allah sudah mapan, Masya Allah, tapi umurnya 50 tahun. Tapi Masya Allah ya, dia aktif berdakwah, punya kekayaan macam-macam, tapi nggak berani juga, nggak berani juga, mundur. Artinya apa tadi? Balik lagi kepada janda tadi. Saya nunggu dia dilamar, mungkin 2 tahun lah, dilamar oleh laki-laki lain, dapat, alhamdulillah. Saya dilamar, nunggu dia digaulin dulu, padahal suaminya itu sibuk. Habis melamar tinggal ke luar negeri, berapa tahun lamanya. Jadi nunggu 2 tahun baru pulang. Jadi digaulin baru 2 tahun. Jadi 4 tahun udah nunggu itu. Saya digaulin, nggak dicerai-cerai. Kenapa? Suaminya sayang sama istrinya ini. Berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Barulah dia dicerai karena ada masalah. Jadi sudah nunggu 15 tahun. 15 tahun ditambah 4 tahun, jadi udah 20 tahun. Ya. Kemudian nunggu masa idahnya 3 bulan lagi. Ini suaminya sudah mati duluan. Nunggu terlalu lama. Makanya kalau udah nyerah istrinya 3 kali, sudahlah cari istri yang lain. Masih banyak ya. Kenapa harus mantan istrinya? Jadi 5 syarat harus dilewatin bagi orang yang sudah mencerai istrinya 3 kali. Makanya kalau diterjemahkan di sini surat Al-Baqarah 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika seandainya dia menceraikan 3 kali, maka tidak halal baginya untuk suaminya sampai dia menikah dengan orang lain dan digaulin oleh laki-laki tersebut. Nikah di sini maksudnya sampai dia berhubungan intim dengan laki-laki lain dalam akad pernikahan. Jadi satu-satunya ayat yang maknanya hubungan nikah, maknanya hubungan intim itu cuma 230 dari surah Al-Baqarah. Adapun hadis makna nikah yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan di sana ada riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la hatta tadzuki usailatahu wa yaduku usailataha. Ya, atau dalam ayat ini disebutkan ada seorang laki-laki yang mencerai istrinya, kemudian istrinya nikah dengan laki-laki lain. Ini belum digauli, dicerai lagi, mau kembali kepada suaminya lagi. Maka Rasulullah mengatakan tidak halal sampai istrinya itu tadzuku usailatahu, sampai istrinya itu merasakan madu laki-laki itu, dan laki-laki itu merasakan madunya perempuan. Itu kalimat lafaz yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yaitu merasakan madu laki-laki, yang laki-laki merasakan madunya perempuan. Ini kinayah daripada hubungan suami istri. Dikuatkan di dalam hadis sahih bahwasanya seorang wanita yang haid tidak boleh digaulin, ya, tidak boleh digaulin asal hubungan intim, tetapi boleh digaulin selain hubungan intim. Beliau bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang istrinya haid, perlakukanlah istri kamu apa saja kecuali nikah. Loh, kok kecuali nikah? Sudah nikah Ustaz. Enggak, kecuali al-jima', kecuali hubungan intim, itu yang dilarang ya bagi laki-laki kepada wanita haid. Selesai makna nikah secara bahasa dan istilah. Adapun hukum menikah dibagi menjadi 2. Hukum asal menikah sunnah. Ya, hukum menikah asalnya sunnah menurut mayoritas ulama. Tetapi ada yang mengatakan nikah itu asalnya wajib, sebagian ulama. Termasuk Syekh Utsaimin itu berpendapat nikah itu hukumnya wajib dengan dalil tadi hadis Ibnu Mas'ud. Di hadis pertama itu, ya ma'syarus syabab
man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Beliau mengatakan falyatazawwad ini perintah, pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Tetapi mayoritas ulama mengatakan nikah itu hukumnya sunnah, itu hukum asal. Adapun hukum nikah, ya, menurut kondisi pelakunya dibagi menjadi 5. Nikah itu kadang-kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, kadang haram. Lu kok bisa? Iya seperti itu para ulama mengatakan. Ya. Bagaimana? Ya, pertama, nikah itu dikatakan wajib bagi siapa? Bagi siapa, Pak? Bagi laki-laki. Ini penting nih. Bagi laki-laki yang punya uang, punya syahwat, libidonya tinggi, dan punya uang. Kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan berzina. Dalam hal ini nikah bagi dia wajib. Kalau dia tidak menikah berdosa, karena akan terjerumus dalam perzinaan. Ya. Begitu juga bagi mahasiswa yang tidak bisa belajar kecuali dia menikah. Karena ternyata diteliti secara kecil-kecilan, saya melakukan penelitian kecil-kecilan, banyak mahasiswa yang tidak konsentrasi tahfidz, menghafal. Jadi gini, kalau kaidah di pesantren Al-Islam ini mungkin nanti bisa diterapkan di RTUM. Ada mahasiswa kok hafalannya nggak lancar, pasti masalah. Dan ternyata hampir 100% benar. Makanya nanti Anda kalau nggak lancar hafalannya, setorannya nggak hafal, itu tertuduh Anda. Ya. Dan benar, ternyata dia punya masalah, banyak pikiran, mungkin dia melanggar. Itu cara kami mendeteksi pelanggaran mahasiswa dari tahfidz. Ini saya buka rahasia di sini. Ya. Dan itu 100% benar. Makanya mahasiswa yang tidak konsentrasi belajar, tidak konsentrasi menghafal Al-Quran, itu dicek masalahnya apa. Ada yang masalahnya karena dia mikir nikah ingin kawin, tapi nggak terlaksana. Kenapa? Di sini dilarang selama jadi mahasiswa tidak boleh menikah. Itu khusus mahasiswa Al-Islam. Kalau mahasiswa RTUM boleh. ini lain ini. Ya. Kalau rumah tahfidz Ummatul Mukminin waktu dia belajar boleh menikah selama tidak mengganggu hafalannya. Ya. Tapi kalau laki-laki pasti mengganggu. Iya, laki-laki kan butuh rumah, butuh macam-macam. Kalau perempuan kan nggak butuh rumah, ya dia tinggal nempatin aja umpamanya. Jadi nggak banyak pikiran. Itu beda sedikit aturannya. Lah begini maksud saya, ada beberapa mahasiswa, kenapa hafalannya tidak lancar, kenapa nilainya rendah? Ternyata walaupun dia sepertinya belajar, Ustaz dia rajin, Ustaz saya lihat dia bawa Quran terus, bawa buku terus. Ketika dicek ternyata di dalam bukunya ada foto. Kelihatannya aja ya dia rajin. Ada fotonya. Kalau di HP ada WA, ada Masya Allah ya. Nah, makanya dilarang menggunakan HP yang ada sistem Androidnya, ya bisa ada internetnya, karena itu mengganggu. Banyak saya lihat sebagian mahasiswa masih melanggar itu. Nggak boleh itu. Supaya apa? Kita konsentrasi belajar. Dan saya lihat juga sebagian mahasiswa juga seperti itu. Ya, saya lihatnya dari jauh, dari CCTV itu. Ternyata ya sibuk dengan WA-an itu, nggak tahu WA dengan buka apa namanya HP itu. Nah, itu mengganggu juga ya. Maka kalau nanti itu tidak berhenti dari itu, nanti diambil HP-nya ya. Jadi HP itu dibolehkan untuk manfaat, kalau madharat diambil ya. Jadi rahimakumullah,
Di sini makanya nikah wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi seperti ini. Kenapa? Karena menyebabkan tidak konsentrasi belajar. Maka ketika dia dinikahkan, Masya Allah langsung rajin, Pak. Langsung rajin dan Masya Allah ranking 1. Karena semangat didorong oleh istrinya, Masya Allah luar biasa. Itu istri yang baik seperti itu. Saya punya teman mahasiswa di Kairo begitu juga. Ya, Masya Allah istrinya bagus sekali. Ya, istrinya lebih senior, lebih pinter daripada suaminya. Suaminya itu ranking 15 lah kira-kira ya. Istrinya ranking pertama. Jadi dia bilang, Mas, ya, yang penting kamu belajar, tidak usah mikir keluarga. Yang penting kamu belajar terus. Bahkan mana saya ringkaskan katanya. Jadi ringkaskan pelajarannya itu. Kamu tinggal menghafal aja. Masya Allah, punya istri kayak gitu luar biasa. Makanya tiba-tiba kok sebelum nikah dia ranking 15, setelah nikah jadi ranking 3. Apa rahasianya? Ternyata yang ngajarin istrinya cara menghafal, cara meringkas dan sebagainya. Itu fungsi istri yang solehah seperti itu. Jadi bagi mahasiswa yang susah hafalannya segera menikah kan gitu. Yang kedua, hukum menikah bisa menjadi sunnah. Bagi siapa menjadi sunnah? Bagi orang yang punya uang, ya, kemudian dia punya syahwat, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan dan tidak mengganggu kuliah dia, tidak mengganggu sekolah dia, ya, sehingga disunahkan saja, tidak diwajibkan bagi yang tidak khawatir berzina. Yang ketiga, nikah hukumnya mubah. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai syahwat tetapi tidak punya uang. Dia nggak punya modal, dia nggak ada kerjaan, pengangguran. Ya. Kalau dia menikah, istrinya diberi apa? Dia akan menelantarkan istri. Oleh karena itu ini mubah, boleh nikah, boleh tidak. Ya, karena dia tidak punya modal, tetapi dia tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan. Atau dia punya uang, tapi nggak punya syahwat. Dia punya uang kaya, tapi nggak kepengin sama perempuan. Itu mubah, mau nikah juga boleh, nggak nikah juga boleh. Karena kalau nikah, ya dia mampu menghidupi istri-istrinya, tetapi ya dia tidak ada syahwat yang begitu besar terhadap perempuan. Makanya dia mubah. Yang keempat, nikah hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Kalau dia ini tidak punya keinginan menikah dan tidak punya uang. Dia nggak ada keinginan, tidak tertarik dengan wanita, tapi nggak punya uang, untuk apa dia nikah? Kalau dia nikah akan menelantarkan istrinya. Ya. Nah, adapun orang yang mempunyai harta tetapi tidak ada keinginan untuk menikah, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetap makruh, tetapi ada yang mengatakan ya menikah lebih baik. Kenapa menikah lebih baik? Jadi kalau ada laki-laki punya uang, nggak punya keinginan sama perempuan, nikah aja loh. Kenapa nikah? Barangkali dia butuh bantuan istri-istrinya, memasakkan, membersihkan rumahnya, ya menyetrikakan bajunya. Kan butuh kadang-kadang laki-laki walaupun tidak harus berhubungan badan. Ya, sekarang itu ada di tren, Pak. Banyak orang itu menikah bukan karena hubungan badan. Menikah itu karena kasihan, menikah itu karena ingin status sosial. Banyak loh, Pak, orang-orang yang saya itu yang penting punya suami, tidak apa-apa, saya nggak ketemu, yang penting saya punya status sosial. Ada yang mengatakan, ada juga seorang menikah ya dengan tujuan supaya membantu laki-laki itu. Saya kepengen membantu dia, kasihan, saya membantu dia, khidmat terhadap dia karena dia seorang tokoh, dia seorang ulama dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu, banyak itu. Ya. Ingin nyari berkahnya. Jadi ada tujuan-tujuan menikah yang memang tidak melulu itu hubungan intim. Oleh karena itu pada hukum seperti ini berarti katakan bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Kapan hukum nikah haram? Yaitu laki-laki
yang memang belum bisa bertanggung jawab terhadap istri. Tidak punya uang, belum dewasa, masih suka jalan-jalan, masih suka jajan, tidak serius, itu haram menikah. Kalau dia menikah pasti akan mendolimi istrinya, akan menelantarkan istrinya, dan tidak bisa memberikan nafkah karena tidak punya uang, tidak dewasa, tidak bisa mengatur dirinya, apalagi mengatur istrinya, maka haram dalam hal ini. Maka dia dididik dulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu muqaddimah pernikahan, menyinggung dikit masalah bab pertama atau hadis pertama, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji fa illam yastati' faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa inna lahu wija. Ini setengahnya belum kita bahas. Setengahnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, ini saya akan menjawab pertanyaan di HP saya yang belum sempat saya jawab. Ada pertanyaan enggak dari mahasiswa? Ya silahkan. Semangat sekali nih. Iya, karangan siapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Terus disebutkan bab untuk nikah atau nikah, disebutkan juga di antara ada hadis dan beberapa salah di antaranya katanya Ibrahim bin Adham bahwa ilmu baina afdhalul nisa. Bahwa ilmu baina afdhalul nisa. Terjemahkan. Ilmu disembelih di dua di antara dua paha wanita. Ilmu disembelih di dua paha wanita. Yaitu kalau salah juga ada kaulnya Sufyan bin Uyainah. Bila tazawwajal mar'u raqibal bahr wa idza wulida lahu usrabi. Apa? Idza tazawwajal mar'u raqibal bahru. Apa raqibal bahru? Sebagaimana naik kapal. Wa idza wulida lahu Sebagaimana naik kapal. Naik kapalnya gimana maksudnya? Ya apa mananya? Enggak, wa idza tazawwajal mar'u raqibal bahru artinya apa? Kalau seorang nikah seolah-olah dia naik kapal, seperti naik kapal. Maksudnya naik kapal itu apa? Ya enggak tahu. Disebutkan juga dalam dewan-dewannya Al-Malik Mursalul Muhaddab. Iya, maksudnya apa? Bukan masalah disebutkan, tapi artinya apa itu? Jika orang menikah seperti naik kapal, maksudnya apa? Lah ya kalau naik kapal nggak boleh memangnya. Oh, jika dia punya anak seolah kapal itu pecah. Ya, terus yang ditanyakan? Baik, saya teringat dengan Imam Nasai. Imam Nasai ini punya istri 4 dan punya budak 10 atau 20. Jadi Imam Nasai ini ahli hadis, Pak. Tiap malam dia berhubungan dengan istrinya dan tiap malam dia nulis hadis. Al-jam'u bainal husnayain. Ya kan? Jadi tidak bertentangan antara nikah dengan belajar itu. Bahkan saya katakan tadi, dengan menikah dia semangat belajarnya. Itu Imam Nasai. Jadi dia mempunyai 2 kelebihan. Ya. Mengarang buku. Tiap malam tuh mengarang buku, nulis buku. Tiap malam tuh nulis buku, Masya Allah, karangannya banyak. Yang kedua, mengarang anak. Jadi tiap malam itu membuat anak. Jadi di sini, wah hebat nih, subhanallah, ini kelebihan seorang ulama ini ya. Jadi hidupnya nggak sia-sia itu, ya. Hidupnya terus produksi, jadi sangat produktif dia, sangat produktif di ranjang dan sangat produktif di atas meja. Jadi kalau nggak punya anak ya 1 buku lahir setiap tahun punya anak, bahkan kalau istrinya lebih daripada 1, setiap tahun 3 anak lahir dan 5 buku lahir. Jadi hidupnya 50 tahun, mungkin anaknya 20, bukunya 50 buku. Produktif ini, tidak mubazir. Ya. Waktunya
dan hidupnya tidak mubadzir. Tirulah ulama yang itu kan ulama juga. Saya niru ulama yang ini. Jadi hidupnya tidak mubadzir, banyak kosongnya. Ada sebagian ulama, ada sebuah buku berjudul Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Di antaranya Ibnu Taimiyah, di antaranya Imam Nawawi, di antaranya ulama-ulama yang tidak bisa saya sebut di sini. Tetapi ulama ini tidak menikah bukan karena nggak mau nikah, para hadirin, karena dia nggak sempat. Tiap hari dia kalau nggak menghafal Al-Quran, dia membaca tafsir. Jadi Imam Nawawi itu pada hadirin rahimahullah nggak sempat nikah. Kenapa? Karena ngikutin pelajaran 12 kali sehari. 12 kali sehari. Kalau mahasiswa cuma 2 kali sehari kan, jam pertama sama jam kedua, habis itu tidur. Sorenya main sepak bola sampai kakinya patah itu. Kemarin siapa itu? Kakinya patah. Mau kawin gimana kakinya patah? Makanya saya anjurkan kemarin dalam rapat para asatidz, kalau main sepak bola itu nggak usah ngoyo. Maksudnya nggak usah ngoyo itu kalau bola sudah dipegang orang sudah nggak usah direbut. Ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Memangnya Anda kalau menang dapat apa? Hadiah juga tidak, piala juga tidak, dapatnya malah sakit kaki. Maka saya anjurkan kepada mahasiswa, kalau sepak bola jangan rebutan. Ya, ini amanat dari direktur pesantren. Saya tidak mau punya mahasiswa ya nggak bisa ujian dan nggak bisa nikah gara-gara kakinya sakit ketendang temannya. Benar nggak? Ada mahasiswa kemarin kan dibawa ke rumah sakit kalau nggak salah. Kasihan ya. Hanya ngejar bola dikejar-kejar. Sudah nanti kalau udah selesai main bola sendiri sepuasnya. Tujuan olahraga itu apa? Kan nyari keringat. Olahraga sudah, yang penting gerak lah. Menang-menang kalah juga nggak apa-apa. Malah dapat pahala nyenangkan orang lain. Maka kalau saya sepak bola pasti kalah. Karena saya biarkan masuk. Alhamdulillah nggak pernah luka, alhamdulillah. Ya nanti gitu ya, pola olahraganya mahasiswa, olahragalah tapi jangan yang membahayakan ya, supaya nanti bisa menikah dengan baik ya. Jadi tadi saya bicara apa tadi? Imam Nawawi itu begitu nggak sempat. Jangan sepak bola nggak sempat, benar, tidur nggak sempat. Jadi beliau itu 12 pelajaran dari pagi sampai malam. Nanti habis ini ada pelajaran lagi sampai jam 12 malam. Baru pulang ke rumah. Pulang ke rumah bukan tidur, ngeringkas. Jadi pelajaran yang disampaikan Ustadz itu diringkas lagi, kemudian dirapikan lagi. Maka kemarin kita mengecek tulisan mahasiswa, banyak yang pintar-pintar, masya Allah ya, nilainya 9 kalau ujian, tapi tulisannya kacau. Maka saya beri 6. Walaupun dia pintar tulisannya kacau 6, supaya melatih diri untuk rapi, sehingga kalau Ustadz nerangkan dicatat kemudian dirapikan di rumah. Imam Nawawi seperti itu, sampai beliau itu pernah beli ikan di pasar Kecapi di sini, beli ikan tidak ada kulkas, tahu sendiri nggak ada kulkas, ditaruh begitu aja. Dia pergi ke pengajian sampai 3 hari lupa kalau dia punya ikan basi. Itulah Imam Nawawi dimaksud oleh mahasiswa tadi yang nanya. Nggak usah sebut namanya biar nggak kedengaran oleh mahasiswi. Ya. Itu yang dimaksud seperti itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh belajar nggak ada waktu. Lah kita seperti mahasiswa ini belajar cuma 2 jam, itu pun ngantuk di sekolah, di kelas, kemudian subuhnya ngantuk lagi, habis itu main HP, habis itu main game, main sepak bola. Yang mendingan menikah daripada main game. Dapat pahala menikah. Jadi itu tidak berlaku bagi Anda. Tidak berlaku bagi Anda dan tidak berlaku bagi mahasiswa al-Islam. Itu berlaku bagi orang-orang tertentu yang zuhud, yang tidak senang dunia, hidupnya cuma menghafal ilmu, menulis, belajar.
dan itu jarang pada zaman sekarang para hadirin. Maka itu hanya berlaku pada zaman-zaman dulu. Zaman sekarang banyak perempuan-perempuan di jalanan yang nggak pakai baju. Kalau kita keluar dari al-Islam aja, sudah lihat wanita-wanita yang nggak pakai baju, bagaimana nggak menikah, terganggu. Makanya itu dalil sahih, tapi bukan pada tempatnya untuk diterapkan zaman sekarang. Saya kira itu ya. Tadi belum bisa dijawab kan? Oh ya, silakan. Boleh hukumnya menikah dengan sistem kredit. Jelas ya? Boleh menikah, tolong dicatat dan disebarkan ke viral WA, boleh. Boleh menikah dengan sistem kredit. Jadi kredit bukan hanya motor, bukan hanya rumah, tapi nikah pun dengan mahasiswa bisa lah. Kalau nggak punya uang, nanti pakai kredit dulu. Kredit itu bagaimana? Kita menikah, baru punya uang 200.000 sudah, ya berikan sama istrinya 200.000. Maharnya mamanya berapa? 10 gram emas. 10 gram emas itu berapa? 5 kali 10, 500 kali 10, 5 juta. Ya, menikah dengan seorang hafizah, ya, yang belakang itu mahal harganya itu. Ya, jadi seorang hafizah itu minimal 5 juta ya. Ya, 5 juta itu. Karena hafizah hafal Quran. Nah, ketika dia 5 juta, wah nggak sanggup, sudahlah 200.000 per bulan. Jadi setiap bulan sampai lunas itu boleh. Dan memang dalam buku fikih disebutkan memang namanya mahar muakhar, mahar yang diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain dulu. Kalau nggak ada, beliau lagi. Nggak ada ya? Udah, lagi. Diborong. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau dia mengatakan saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, atau saya cerai kamu 3 kali, jatuh berapa? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu jatuh 3 kali. Ada yang mengatakan itu jatuh sekali, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Mengingat ya kondisi orang Islam di Indonesia banyak tidak tahu tentang perceraian. Hanya emosi yang keluar, sehingga dia bilang saya cerai kamu 10 kali, bahkan bukannya 10 kali. Tetap jatuh sekali. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah 239, 229, 230. At-thalaqu marratani. Ya, tolak itu 2 kali, maksudnya cerai, nanti dirujuk, cerai lagi 2 kali. Dirujuk, cerai lagi, baru 3 kali. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Itu. Jadi yang insya Allah sahih itu jatuh sekali saja, mengingat kondisi umat Islam di Indonesia. Yang perempuan ada pertanyaan enggak? Saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Ini banyak sekali pertanyaannya, saya ambil yang mana ya? Ini aja dulu. Ustadz, jika suami istri sudah bercerai dengan talak 1, kemudian rujuk kembali, masih dalam masa iddah. Jadi suami mencerai istrinya dengan talak 1, kemudian rujuk dalam masa iddah. Apakah perlu nikah kembali dengan ketentuan seperti nikah dengan syarat pakai mahar wali dan ijab, atau rujuk biasa saja layaknya suami istri? Jawabannya apa? Jawabannya, kalau dia menceraikan sekali, belum nyampe 3 bulan, belum sampai 3 kali haid, maka boleh langsung rujuk layaknya suami istri. Tidak perlu nikah lagi, tidak perlu pakai mahar, tidak perlu pakai wali dan saksi. Makanya cerai namanya tolak raj'ah, itu istri masih di rumah. Ini kesalahpahaman
masyarakat Indonesia rata-rata menganggap bahwa cerai itu istrinya harus keluar, itu salah. Cerai pertama itu istrinya harus masih di rumahnya, tidak boleh diusir karena masih istrinya. Makanya kalau cerai 3 bulan di rumahnya, ini udah cerai nih 3 bulan di rumahnya. Selama 3 bulan itu kalau ketemu, supaya apa? La'allahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan dengan dia berada satu rumah itu terjadi apa? Muncul rasa cinta kembali. Umpamanya ya, istri habis mandi, suami mau ke dapur papasan. Wow, istri saya cantik juga ya. Udahlah, saya rujuk lagi ya. Itu tujuannya seperti itu. Satu rumah itu supaya rujuk lagi suaminya itu. Ketika rujuk kembali itu, maka dia boleh langsung menggaulin. Boleh rujuk itu bisa dengan perkataan saya rujuk, saya cabut cerai saya rujuk, maka sah menjadi suami istri lagi. Atau rujuk itu dengan cara perbuatan action langsung, tidak usah ngomong, langsung dorong ke kamar, sikat habis. Itu sudah rujuk ya, tapi dengan syarat harus ada niat rujuk. Yang belakang-belakang itu yang sedang proses nikah, ini maksudnya bukan mahasiswa yang di belakang-belakang yang mau menikah. Ini banyak nih alhamdulillah teman-teman kita mahasiswa atau alumni dan beberapa teman yang sekarang sedang proses pernikahan. Ada 3 atau 4, mudah-mudahan pernikahannya lancar. Amin ya robbal alamin. Ya, ini semangat sekali mendengar tentang pernikahan ini. Itu ya, itu pertanyaannya dan jawabannya seperti itu. Ada pertanyaan satu lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya jawab lagi. Ada satu lagi? Tidak ada? Baik, silakan. Ya, baik. Ini sudah tingkat tinggi nih. Dia udah bicara istri 2, 3, mahasiswa nikah 1 aja belum. Ketinggalan jauh deh, udah susah ngejarnya nih. Udah ilmunya udah tingkat tinggi. Baik, pertanyaannya, kenapa sih? Atau pertama tanya, hukumnya apa seorang laki-laki menikah lagi tanpa pengetahuan istri? Jawabannya sah. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan seorang suami itu izin istri untuk menikah lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa nikah itu hak suami. Ngapain istri ikut cawe-cawe, ikut campur, ngapain? Ya kan yang beri nafkah kan suami, yang butuh suami, ngapain istri sewot gitu. Makanya tanda istri yang solehah ini penting nih, dan yang kuat imannya minimal tidak menghalangi suami untuk menikah lagi. Syukur-syukur kalau dia mendukung dan mencarikan. Itu tertawa, ini belum nikah aja. Jadi teman-teman mahasiswa harus punya cita-cita seperti itu ya. Cari istri itu yang imannya kuat, jangan yang imannya lemah. Salah satu tanda imannya lemah itu menghalangi suami nikah lagi. Iya, itu tanda iman lemah ini, benar. Ya. Itu harus dijadikan catatan. Ya. Ini kalau nyari istri, cari dulu yang imannya kuat. Kemudian yang kedua apa tadi? Kalau dulu dia sudah punya istri 3, waktu itu kaya raya dia, kemudian dia bangkrut, apakah boleh dia menceraikan istrinya? Boleh, karena faktor ekonomi. Tidak karena faktor ekonomi boleh. Makanya Anda nih kaya, punya istri 3, ya udah saya cerai aja lah, boleh.
boleh mencerai istrinya walaupun dia masih kaya, apalagi kalau dia miskin. Ya. Jadi saya ulangi, boleh menceraikan istrinya dalam keadaan kaya, apalagi dalam keadaan miskin, lebih boleh. Cuman harus diperhatikan, kadang-kadang perceraian itu diperlukan jika memang problematika keluarga itu sudah nggak bisa dipecahkan. Ada kadang-kadang rumah tangga itu sudah kayak neraka. Maka perkataan para ulama, ya baiti jannati. Tapi ada juga yang namanya baiti nari. Jadi rumah itu bisa seperti surga atau bisa seperti neraka. Banyak, Pak. Ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang menghadapi keluarga ini kayak neraka. Udah susah dia hidup. Udah kayak neraka, nggak bisa diakurkan kembali, maka solusi satu-satu adalah bercerai. Sebagaimana nikah itu membuat seseorang menjadi kaya, saya yakin mahasiswa ini kan rata-rata kan miskin ini. Rata-rata. Ya, buktinya apa? Ya, nggak bayar. Ya, ada sebagian yang bayar. Dan saya cek memang gitu rata-rata miskin. Tapi saya yakin kalau Anda menikah, Anda akan kaya. Yakin aja, nikah itu kaya. Saya itu sudah menulis, ya, rencana kepengen nulis buku judulnya Nikah itu Kaya. Sampai sekarang baru judulnya saja. Tapi terbukti di mana-mana orang yang menikah itu cepat kaya. Alhamdulillah, karena berkah istrinya. Tadi saya diberikan posting oleh seseorang, judulnya 10 kriteria wanita yang membuat suami kaya. Itu ada itu. 10 kriteria, itu bisa dibaca di WA yang sedang viral sekarang. Ya. Maksud saya bahwa ketika kita miskin kemudian menikah, maka menjadi kaya. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhnihumullahu min fadlih. Dalam surat An-Nur ayatnya berapa itu? Cari sendiri, ayat 24 ayat berapa. Kemudian ketika bercerai pun kaya juga. Jadi, ketika menikah insya Allah kaya. Ketika menikah itu terjadi perselisihan kemudian bercerai, dicerai tadi oleh suaminya, saya cerai kamu. Insya Allah yang dicerai oleh suaminya ini akan menjadi kaya. Bagaimana itu kalau dia menikah dengan orang kaya? Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 129 130. 130 wabil khusus. Surat An-Nisa 130. Wa iyatafarraqa yuhnillahu kullan min sa'atih. Innallaha kana wasi'an hakima, ya. Jika mereka bercerai, maka Allah akan memberikan kekayaan bagi masing-masing suami dan istri yang bercerai itu. Jadi nggak usah khawatir. Anda mau nikah jangan khawatir miskin. Ketika Anda bercerai jangan khawatir miskin juga, karena semuanya akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya para hadirin dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, kesimpulannya pernikahan itu masalah akidah. Siapa bilang pernikahan itu hanya masalah fikih saja? Pernikahan itu masalah akidah, masalah keyakinan para hadirin. Perlu dicatat itu. Pernikahan adalah masalah akidah. Banyak orang yang gagal dalam pernikahan karena keyakinannya nggak kuat. Banyak orang yang takut nikah karena keyakinannya nggak kuat. Bahkan banyak orang yang takut nikah yang kedua, ketiga, keempat karena keyakinannya lemah. Khawatir miskin, khawatir diolok-olok orang lain, khawatir macam-macam kekhawatirannya. Percaya kepada takdir itu masih lemah. Nah, maka kesimpulan dalam pengajian malam ini bahwa pernikahan itu membuat seseorang menjadi kaya. Perceraian itu kadang-kadang membuat seseorang menjadi kaya. Dan yang paling penting, pernikahan adalah masalah keyakinan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang ditakutkan dalam hidup ini. Ya, mau nikah, mau nggak nikah, mau cerai, mau nggak cerai, mau nikah 1, 2, 3, 4, tidak ada yang dikhawatirkan. Perempuan juga begitu, tidak perlu khawatir dengan suaminya.
Ya, kalau suaminya menikah lagi berarti sudah takdirnya, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz sono. Kita tidak bisa menghalangi. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu kemaslahatan hambanya, baik kemaslahatan laki-laki maupun kemaslahatan perempuan. Maka pada hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam pengajian ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا